Hai, my name is Rin. Welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih laporan atau recap kegiatan aku baca satu bab per hari. Buku yang aku baca adalah Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2012. Tebalnya 300 halaman dan ada 21 bab. 21 bab berarti 21 hari. 3 minggu pas aku ngelakuin itu, baca satu chapter per hari dan akhirnya beres. Dan mari kita lihat apa aja yang aku dapetin dari cara baca yang dikit-dikit jadi bukit ini. Minggu pertama, di hari-hari pertama baca ini gregetan karena tiap babnya itu pendek banget, kadang cuma 4-5 halaman. Terus pas satu babnya selesai itu biasanya ada cliffhanger, jadi ada yang gantung gitu, entah si karakter utamanya ketemu sama orang baru atau dia dengar sesuatu yang mengejutkan. Aku penasaran banget gimana kelanjutannya, tapi aku harus nunggu besok gitu, keesokan harinya buat baca bab selanjutnya. Semangat baca juga masih tinggi, apalagi ceritanya sendiri masih ngebangun latar belakang ceritanya, fondasi yang bakal menuju ke konflik utama. Jadi kebayang gregetannya itu baca satu bab per hari. Minggu kedua, masih gregetan karena babnya masih pendek-pendek, tapi ada beberapa bab yang lumayan panjang, jadi itu kayak semacam bab spesial. Terus aku seneng gitu pas nemuin bab yang agak panjang. Tapi ada satu hari dimana aku beneran lupa buat baca satu bab, saking sibuknya itu aku beneran lupa. Dan buat nebus satu hari yang terlewat itu, dan biar aku selesai tepat 21 hari, di hari berikutnya aku baca 2 bab langsung. Walaupun sebenarnya ngerasa sedikit bersalah karena ngelewatin satu hari, aku ngerasa senang juga karena bisa baca 2 bab langsung. Terus setiap ngeberesin satu bab, aku ngerasa udah nyelesain hal yang bagus gitu. Apalagi minat baca aku, semangat baca aku kemarin-kemarin tuh nggak begitu bagus. Buku currently reading aku semakin menumpuk, tapi nggak ada yang beres-beres. Jadi dengan ada progres walaupun cuma satu bab, itu jadi kemajuan dan motivasi juga untuk terus baca. Walaupun progresnya cuma dikit, yang penting ada gitu, itu udah bagus. Tapi dari segi cerita di minggu kedua ini aku udah bisa ngeliat kalau ceritanya tuh sebenarnya sederhana dan sedikit ketebak, tapi waktu itu aku belum tahu, dan itu yang menyiksanya. Minggu ketiga, ceritanya sudah menuju akhir, gregetannya masih ada karena itu cerita tinggal dikit lagi gitu, tapi aku harus nunggu besoknya lagi cuma untuk dapetin bab pendek penyelesaian cerita itu. Di minggu ketiga juga aku mulai sering bolos, entah yang nggak sengaja karena sibuk dengan hal lain, entah sengaja juga karena aku pengen baca banyak bab sekaligus. Belum lagi babnya pendek, terus ceritanya udah mau selesai, aku pengen baca semuanya langsung, jadi aku terakhir tuh bolos sekitar 4-5 hari gitu, terus di akhir aku baca sekaligus semuanya. Walaupun babnya pendek, jumlah halamannya nyampe 50 lembar, dan saat aku baca itu rasanya berat dan kayak nyesel gitu, kenapa nggak dicicil dari kemarin. Ada tuntutan juga, aku harus beres hari itu, jadi mau nggak mau harus aku baca, dan tekanan itu yang bikin malah nggak mau baca gitu, malah jadi malas baca. Dan alasan lain yang mungkin agak teknis, karena pas aku baca kan harus direkam untuk dokumentasi, aku sempet males aja sih untuk pakai kerudung dulu terus nyeting kamera. Kalau misalnya nggak harus direkam gitu, kayaknya aku masih bisa sesuai target baca satu bab per hari gitu. Dan kalau di segi cerita, jadi di bagian akhir itu ada satu bagian khusus yang berisi bab-bab pendek yang nyeritain dari point of view-nya karakter cowoknya. Dan ceritanya sendiri ya, cerita utamanya tuh udah beres, kita udah tahu endingnya di sini. Dan kan di sininya tuh kayak
cerita tambahan yang sebenarnya bagus, tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa gitu. Jadi itu juga sih yang bikin aku merasa frustasi dan akhirnya bolos beberapa hari dan baca di akhir sekaligus aja. Tidak sesuai target karena aku beresin ini selama 22 hari. Tapi sungguh pengalaman baca satu chapter per hari itu bikin aku nyimpulin beberapa hal. Pertama, baca satu hari per bab itu kesannya lama banget, terus progresnya dikit-dikit. Tapi ini kayaknya cocok untuk orang-orang yang mau ngebangun kebiasaan membaca, dan mungkin kebanyakan orang juga ngerasa nggak punya waktu gitu untuk baca buku karena mereka ngerasa harus komit buat beresin buku itu. Kalaupun kamu cuma baca 5 menit atau satu bab, 2, 3, 5 halaman itu nggak apa-apa gitu, karena itu udah bisa disebut kamu baca buku. Terus kedua, kalau aku nggak salah dengar, kebiasaan baru itu bisa tertanam dan diserap pikiran kita gitu kalau dilakuin 30 hari berturut-turut. Aku di sini sayangnya itu cuma ada 21 bab, jadi aku ngelakuinnya 21 hari, 22. Terus aku banyak bolosnya juga, jadi kebiasaannya nggak tertanam dengan kuat gitu, masih banyak olengnya. Tapi kalau mau ngebangun kebiasaan baca yang rutin gitu, mungkin baca satu bab per hari ini bisa dicoba. Kayaknya cara baca dikit-dikit tapi rutin ini cocok buat buku yang menurut kita boring atau kayak susah banget diberesin. Buku-buku itu biasanya buku klasik kayak Pride and Prejudice, Little Women, Oliver Twist, ya sastra Inggris gitu, atau mungkin sastra Indonesia kayak Cantik Itu Lupa. Aku dulu ngeberesinnya lama banget. Terus mungkin buku-buku yang udah menetap di currently reading kamu tapi nggak selesai-selesai. Nah, ini bisa ngebantu ngebabat TBR yang kayak gitu. Dan pas aku baca satu bab dari buku ini setiap harinya, aku juga baca buku lain, dan buku-buku itu beres lebih dahulu. Jadi trik ini bisa kamu gunain mungkin kalau mau baca banyak buku sekaligus. Tapi memang kamu nggak bisa baca barengan kayak gini, nggak mungkin. Jadi pasti ada buku yang lebih diprioritasin dan satu buku lagi yang kayak buku kedua gitu. Tapi pada akhirnya semuanya akan beres dibaca. Nah itu dia laporan aku, recap aku untuk kegiatan baca satu bab per hari. Ada yang mau coba baca satu bab per hari? Atau mungkin kamu punya teknik baca lain yang biasanya kamu terapin? Entah mungkin baca 100 halaman per hari atau satu buku per minggu. Ya kamu bisa ngasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Buku yang aku baca adalah balik.